Halo Kisanak, selamat datang di channel Hilary Satrio. Tenang, ini bukan B-channel dan gue udah minta izin Ombi buat meniru video in-depth tournya, dan sekarang kita in-depth tour Honda NSX. Dan terima kasih kepada TDA Luxury Auto. Kita akan nge-review NSX ini tahun 2017 in-depth tour ya. Ini tahun 2017 dan dia dapat warna curva red. Dan gue tahu Alternate Max sudah nge-review NSX di Jepang, tapi karena ini speknya beda, gue pengen tahu apa aja bedanya. Lampunya masih proyektor ya, dia pakai 6 LED di masing-masing lampu. Terus ini lubangnya asli, ventilasinya asli, dan karena ini Honda ada solid wing face-nya. Ya, gimana pun juga NSX tetaplah sebuah Honda. Dan seperti gue bilang tadi, di sini lubangnya asli, di sini juga asli. Dan kalau ngelihat warna merahnya tuh sebenarnya merahnya mentereng banget ya. Terus kita lanjut ke bagian samping. Kalau misalnya beli NSX, pilihan bannya ada dua. Ini Continental, ini buat jalanan biasa. Tapi misalnya mau dibawa ke sirkuit, bisa pilih yang Pirelli, yang lebih lengket, yang gigitannya lebih mantap. Terus dibanding sama yang Jepang, dia pakai pelek silver. Kalau yang Jepang kemarin dia peleknya abu-abu, dan rem depannya dia udah karbon seramik, kaliper merah. Sebenarnya optional, tapi ya karena dia hybrid, sebenarnya nggak butuh rem segede ini sih. Cuma kebetulan yang ini udah pasang, jadi ya udahlah, udah kepasang juga. Dan lagi-lagi ventilasi di sini asli. Terus ini spionnya, dan buat yang belum tahu, buat Honda miliaran ini, dia spionnya dilipatnya manual. Ya, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian sini dia ada pemisah buat floating roof ya. Dan ini pilar A-nya tipis loh kalau buat ukuran supercar. Dan untuk yang ini dia pakai atap karbon fiber. Hasilnya kita bisa pilih mau pakai atau enggak, cuma yang ini dia pakai. Terus kita berlanjut, di sini ada stiker NSX. Ini stiker ya, jadi gampang dikletek. Dan karena dia mid engine, dia ada ventilasi di sini. Ini tuh radiator intercooler buat dinginin turbonya. Dan dia bolong ya di sini. Ini garis desainnya ini agak mirip, yang bagian hitam ini agak mirip NSX lama sih, tapi ditutup sama panel yang sewarna body ini. Nah, terus ini dia handle pintunya. Kita pencet buat ngunci dan ngebuka. Cuma dia nggak otomatis pop up ya, seperti ini aja. Kita ke bawah, ada side skirt carbon fiber. Terus ini tutup bensinnya, nanti kita buka. Dan mobil ini dia ban depannya itu lebih ceking daripada ban belakang, jadi ban belakang lebih lebar daripada ban depan. Dan lagi-lagi kalipernya merah, tulisannya NSX, dan ini buat rem parkirnya. Oke, wah ini tutup ventil, bagus sekali. Oke, sekarang kita mau coba masuk, tapi sebelum kita masuk, mungkin kalian ada ngeliat video lain gitu ya, NSX yang bagian ininya itu sewarna body. Itu yang tipe baru. Kalau yang lama kayak begini, bagian ininya itu chrome. Tapi kalau yang baru, dia sewarna body. Ini tampilan mobil ini dari depan ya. Udah ngeliat di Jepang dan ngeliat lagi di sini tuh sesuatu banget. Karena gue emang suka mobil ini sih. Dan misalnya kalian penasaran kuncinya seperti apa, ini dia kunci Honda NSX, kayak kunci Civic atau CR-V ya, cuma di bagian bawahnya ada tulisan NSX gitu. Dan tombolnya cuma ada 3, lock, unlock, sama buat bagasi. Kita buka bagasi dulu deh ya. Kita buka. Oke, udah kebuka. Sekarang kita ke belakang, kita lihat bagian bagasinya. Dan sebelum kita lihat, di sini dia ada kamera parkir sama tombol buat bagasinya itu yang ini. Jadi selain pakai remote tadi, kita bisa tekan tombol yang di sini. Jadi sekarang kita buka aja bagasinya. Sebenarnya bagasinya dulu gue kira luas ya, tapi ternyata setelah gue coba-coba taruh barang, dia nggak luas-luas amat. Kita explore, ya kira-kira beginilah. Dan di bagian tengah sini dia ada tonjolan. Ini kayaknya buat knalpot sih ya, karena mobil ini kan knalpotnya di bawah. Dan ini kalau kita buka,
sebentar, maaf. 1 2. Dia itu di sini adalah tuh tire repair kit dan buat dongkraknya, buat towingnya, buat dereknya. Oke. Nah, habis itu kita lihat bagian mesinnya. Ini dia mesin Honda NSX. Dia twin turbo V6 6 silinder 3500 cc dan ditambah 3 motor listrik, 2 di depan, 1 di belakang. Dan mobil ini bisa jalan pakai tenaga baterai aja ya, tapi cuma buat sekitar 1-3 km, paling bagus 3 km. Dan kalau misalnya kalian pengen ini ya, option bagian sini tuh pakai carbon fiber, bisa. Cuma yang ini nggak pakai. Di sini ada gambar buat itu apa? Oh, informasinya ada di buku manual. Dan sebelah sini buat oli. Oh, ini oli. Ini kayak radiator ya, atau pendingin lah. Oke. Kita nikmati bagian engine bay-nya. Oke, selesai. Kita tutup. Terus ini dia bagian belakang si Honda NSX ya. Dia lampunya full LED, ini lampu rem LED, lampu sen LED, bahkan lampu mundur juga LED. Terus kalau di Jepang yang gue temuin dia tuh ada spoiler yang carbon fiber yang melebar, tapi yang ini nggak ada. Mungkin emang nggak dipasang. Dan ini logonya logo Honda, bukan Acura. Dan lagi-lagi kita dapat lubang asli. Dan mobil ini punya 4 knalpot. Dan ini diffusernya carbon fiber asli. Sekarang saatnya kita masuk ke mobil ini, kita buka. Sebelum kita masuk, kita lihat ini penampakan dashboardnya. Oke, pertama kita mulai dari pintu dulu ya. Untuk pintu di sini dia udah empuk-empukan, jahitannya jahitan asli dan ada suede Alcantara di sini. Jahitan lagi, di sini empuk lagi dan ke bawah juga masih lumayan bagus. Dan namanya mobil 2 pintu pasti power window cuma 2 ya. Auto kiri kanan. Ini central door lock-nya, window lock, dan ini buat ngatur spionnya. Ngatur spionnya elektrik tapi ngelipetnya manual. Ya begitulah. Dan di sini dia ada handle pintunya. Ini dia gloss black ya, jadi gampang banget kena fingerprint magnet. Dan ini kuncinya. Dan di sini ada tombol buat buka bensin sama bagasinya. Tadi kan bagasi kita udah, sekarang kita lihat bensinnya. Oke, sekarang kita ke sebelah sana. Tuh lihat, fuel cap-nya udah kebuka. Seperti apa sih penampakannya? Oh, dia capless ya. Jadi dia nggak perlu tutup bensin, tinggal colok aja. Kayak Ford Fiesta. Oke. Udah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya Honda NSX. Sebelum kita masuk lagi, lihat. Ini joknya jok bucket, dan buat ukuran supercar, dia punya jok bucket yang tebal, nyaman, dan empuk. Beneran. Kalau misalnya kalian ketemu mobil ini dan syukur-syukur bisa cobain masuk, cobain deh. Ini joknya nyaman, empuk, dan tebal. Tapi sayangnya, yang gue lihat di Jepang, dia joknya elektrik kan. Kalau dia manual. Ya, jadi ini buat rebah sama tegaknya. Terus kalau buat maju mundurnya di sebelah sini. Tuh, gagang buat maju mundurnya kelihatan kan. Terus itu dia pedalnya. Yang kanan itu gas, tengah itu rem. Yang kiri itu footrest. Oke, kita masuk. Itu tombol buat sensor parkir sama stability control, dan ini AC-nya. Oke, sekarang kita masuk. Berhubung kuncinya ada di sini, kita nyalain aja ya. Nah, itu animasi waktu dia pertama kali nyala.
bener-bener suara Honda ya. Oke, jadi kita lihat dulu kita dapat apa aja di sini. Kalau buat ngatur layar tadi kita pakai yang di sebelah sini. Tuh, ganti-ganti kan menunya. Ada ban, oli, servis, nggak tahu, kecepatan rata-rata, waktu, sama sisa bensin. Oke, coba sekarang sebelum kita nyalain, sekarang kita bakal lihat ke tengah dulu karena di sini ada buat mode berkendaranya. Caranya diputar ke kiri atau ke kanan. Sekarang kita mulai dari quiet. Kalau quiet dia biru, mengutamakan ketenangan dan keiritan, dan dia bisa berjalan pakai tenaga listrik aja di mode quiet. Kalau sport, dia mulai mainin mesin turbonya ya, dan dia nggak akan lebih dari 4000 rpm. Kalau kita putar lagi ke kanan, tuh takometernya muter dan dia masuk sport plus. Kalau sport plus ini bener-bener baterai dan mesinnya itu dikuras buat ngasih tenaga maksimal. Dan ini ada tambahan menu di sebelah kiri atas, temperatur mesin, temperatur oli. Sama kalau kita tahan terus ke kanan, dia masuk mode track. Dan kalau kalian lihat tadi di sebelah sini, stability control langsung mati. Jadi kendali mobil ini benar-benar penuh ada di drivernya. Yang di sebelah kiri itu temperatur mesin, sebelah kanan itu bensin. Terus di sebelah sini ada tombol buat terang atau gelapin speedometernya, sama buat ngubah dari mph mile per hour jadi kilometer per jam. Oke, sama ini, karena ini gimana pun juga adalah sebuah Honda, pasti banyak common part dari Honda ini, pasti kayak common ya sama CR-V atau Accord. Terus di sebelah sini juga wipernya tuh, ya kan? Ya tapi emang ini realitas sih dari mobil sport yang dibikin sama merek mobil biasa. Buat ngehemat cost, mereka ambil dari yang udah ada dulu. Jadi kayak ini ngambil dari CR-V atau Accord. Terus kalau Nissan GT-R banyak ngambil dari March atau yang gitu-gitulah. Kan kuncinya GT-R aja mirip kunci March kan. Terus Toyota Supra banyak ngambil dari BMW. Terus ini pedal shiftnya, dan salah satu hal yang gue gak suka dari NSX baru itu pedal shiftnya sangat terasa murahan. Dengerin, suara itu kedengeran kayak plastik banget. Terus lagi-lagi soal common part, ini tombol-tombol di setir kayak buat telepon, voice command, terus volume, source. Sebelah sini juga ada cruise control. Ini Honda ngambil dari, ada sedan Honda di Jepang namanya Honda Legend, bukan kakek Legend ya, Honda Legend. Oke, terus setirnya dia ada carbon fiber di bagian sini, kayaknya sih beneran ya. Terus di speedometernya juga ada carbon fiber. Terus ini juga sun visor, ini tipis banget, kayak nggak kerasa mobil miliaran sih. Cuma ya sekali lagi mereka harus saving cost, ngehemat biaya. Ini juga ngambil dari mobil atau Honda lain. Ya begitulah realita supercar yang dibikin sama pabrikan mobil normal. Habis itu kalau dari area driver udah, kita lanjut ke bagian layarnya. Kalau di mode track dia langsung begini ya, langsung tulisan NSX doang. Kita pencet, dia menunya kurang lebih sama kayak Honda. Kalau di sini kayak Honda Accord kali ya, dan ini layarnya benar-benar ngambil kayak Accord atau Civic gitu. Lagi-lagi namanya mereka juga harus ngehemat biaya. Cuma tetap aja mobil dia harganya miliaran ya. Kalau kita geser-geser ya begini, gak responsif amat sih, agak nge-lag sedikit. Tapi kita lihat aja ada apa aja. Tuh kan nge-lag. Oke, kita lihat ke setting. Jam, audio, bluetooth ya pasti adalah. Kita back aja dulu di sebelah sini. Terus coba kita lihat ke settingan vehicle. Oh, ada buat ngatur speedometer, keyless access, lampu, pintu, dynamic mode. Coba lihat scheduler. Oh, ini tiap kali kita nyalain mesin dia maunya di mode seperti apa. Apakah mau sport terus, apa di quiet terus, atau pertahankan di mode terakhir. Jadi misalnya habis sebelum matiin mobil ini kita ada di mode sport plus, pas kita nyalain lagi dia bakal masuk ke mode sport plus. Kita back lagi. Terus coba lihat bagian peta deh, gue penasaran. Ini kita nggak di mana-mana karena ya kan NSX sebenarnya nggak pernah dijual resmi ya di sini. Jadi ya itu peta kosong sih sebenarnya. Terus kalau mau ke AC kita harus pencet ini.
baru kita bisa ngatur AC-nya, speed AC dari sini, terus ngatur arah hembusan dari sini. Gue nggak suka sih kalau misalnya AC itu harus ke layar, ya agak susah kalau mau ngapain tuh mesti lihat layar gitu. Cuma kita lihat aja di bagian sini dia ada buat suhu, jadi dual zone ya, defogger depan, belakang, buat ngatur sirkulasi udara, terus buat auto climate control, nyalain matiin AC, dan suhu buat bagian driver. Ini tadi dynamic mode selektornya. Terus di sini ada transmisinya. Dia 9 percepatan ya, kopling ganda, dan buat masuk kirinya tuh kayak begini. Pencet, pencet. Ya agak lucu sih, dan apa namanya, di Honda di Indonesia sekarang belum ada yang pakai beginian yang resmi ya. Dan di sini dia ada bahan alcantara lagi, ada kulit lagi, ada jahit-jahitan, dan di sini dia agak sedikit dingin ya, mungkin aluminium atau metal beneran, nggak tahu. Cuma ya sebenarnya interior bagus, cuma masih agak kurang spesial aja buat sebuah supercar. Dan kalau kita turun lagi ke belakangnya, dia ada electric parking brake sama brake hold yang gua rasa ini diambil dari HRV. Dan ini ada tulisan NSX di alcantaranya. Dan di sini kita dapat cup holder yang bisa dilepas atau dipasang, tergantung kebutuhan masing-masing. Ini slotnya ini nih. Begitu ya cara masangnya. Terus di sini ada lubang kecil buat nyimpan kunci, sama di belakang ada speaker ILS Studio. Mobil-mobil Honda yang Acura ya, Acura tuh merek namanya Honda, rata-rata pakai stereonya buatan ILS. Ini speakernya, sama lihat laci, dan ada koneksi USB sama HDMI. Kita lihat lagi joknya, dan ini glove boxnya. Lagi-lagi nggak gede, cuma ya paling nggak masih ada laci ya. Terus mumpung kita ada kuncinya di sini, kita mau coba nyalain ya tombol start stop di sebelah sini, injek rem. Ini karena dia warnanya abu-abu, kita masuk di sport mode ya. Sebentar kita scroll dulu menunya. Oke. Nah, ini dia mati karena dia udah siap pakai tenaga baterainya aja. Itu meteran baterainya udah lebih dari setengah, jadi cukup buat jalan-jalan pakai tenaga listrik. Kita okein dulu. Dan buat ganti giginya tadi seperti gue bilang, ini P, kita tekan R, tarik ke belakang. Nah, dia ada kamera mundur, dan kameranya sih jelek ya. Aduh, ya ampun, cuma ya beginilah Honda. Terus ini netral, terus ini drive. Terus kalau kita mau masuk mode manual, tuh mesinnya lagi kan, kita tinggal pencet sekali lagi. Nah, dia masuk D, masuk otomatis, langsung mesinnya mati. Ini mode sport ya, abu-abu. Kita pindahin pakai ini, dia masuk mode quiet, sport, sport plus. Katup di knalpotnya langsung kebuka dan mobilnya kerasa getar. Kita masukin P dulu, kita gas. Luar biasa. Terus kalau kita matiin mesinnya, dia tuh animasinya seperti ini. Ya, karena Honda gitu kan. Terus kalau pengen buka bagian depannya, gue nggak bilang kap mesin ya, karena itu bukan mesin di sininya. Kita pakai yang di sini. Tarik, harus agak kencengan dikit. Kita keluar dan kita buka bagian depannya. Buat kancingnya dia ada di sebelah sini. Kita geser. Nah, karena tadi dia kan mobil ini mid engine ya, mesinnya di tengah.
Di sini dia semua yang berhubungan dengan peranti hybridnya. Jadi di balik sini dia ada motor listrik, satu buat roda kanan, satu lagi buat roda kiri. Dan di sini semua itu berhubungan sama yang kelistrikannya, hybridnya gitu-gitu. Jadi sebaiknya jangan diutak-atik kalau misalnya kita nggak paham-paham banget. Ini dudukan suspensi depannya ya, yang sebelah kanan, ya sebelah kiri. Terus ini buat remnya. Terus ini buat wipernya. Itu kan ada tulisan buat air wipernya di sebelah situ. Oke, jadi itu dia bagian depan si Honda NSX. Dan di bagian atas nggak ada peredam ya, karena emang nggak butuh. Karena toh di depan juga nggak ada mesin. Buat apa peredam? Sekarang kita tutup aja. Dibiarin kendor aja nggak apa-apa. Jadi itu dia video in-depth tour Honda NSX generasi kedua yang berteknologi hybrid. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa tekan like-nya, jangan lupa beri komentar, dan jangan lupa subscribe ke channel Hilarius Satrio. Oke, nama gue Hilarius Satrio, gue pamit undur diri. Hati-hati di jalan. Dadah.